Selamat datang di diskusi kita tentang Al-Kindi, seorang tokoh yang kehidupan dan pemikirannya benar-benar menyatukan ranah agama dan akal, bukan? Ya, benar sekali. Jadi asal-usulnya memang luar biasa. Ia lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi dalam keluarga yang terpandang, namun kemudian menjadi yatim piatu yang pasti memengaruhi paparan awalnya terhadap dunia pembelajaran. Tepat sekali. Imam dengan mempelajari hal-hal dasar, membaca Al-Quran, menulis aritmatika, dan kemudian dengan cepat beralih mempelajari kebijaksanaan Yunani, Suriah, dan Persia. Mhm. Seolah-olah ia mempersiapkan diri untuk kehidupan intelektual yang serba bisa. Dan fleksibilitas itu terbawa juga ke dalam kariernya, bukan? Dari filsafat dan kedokteran hingga astronomi dan bidang lainnya. Ya, benar sekali. Ia tidak hanya membatasi diri pada penerjemahan teks-teks Yunani. Yang menulis, sekitar 270 hingga 275 karya di berbagai bidang, logika, matematika, meteorologi, kedokteran, dan masih banyak lagi. Benar, mengerti. Perannya di Istana Abbasiyah, terutama pada masa Al-Mamun, benar-benar menunjukkan perpaduan antara keilmuan dan pengabdian pada negara. Betul. Tapi aku ingat ada beberapa akademisi yang berpendapat bahwa kontribusinya lebih kepada menata ulang pengetahuan yang sudah ada daripada menawarkan gagasan orisinal yang benar-benar baru. Ya, itu memang salah satu kritik yang disampaikan oleh beberapa sarjana seperti Franz Rosenthal. Mereka berpendapat bahwa orisinalitasnya mungkin bersifat sekunder, lebih kepada mensintesis dan mensistematisasi apa yang sudah diketahui sebelumnya. Mhm. Namun demikian, integrasinya terhadap pemikiran Aristoteles, Platonis, bahkan Mu'tazilah dengan teologi Islam benar-benar membuka arah baru dalam sejarah intelektual. Dan berbicara tentang teologi, pendekatannya dalam mendamaikan penyelidikan filosofis dengan ajaran Al-Quran itu sangat menarik, bukan? Sangat. Dia berpendapat bahwa tidak ada konflik yang melekat antara wahyu ilahi dan pemikiran rasional. Menurutnya, keduanya sama-sama mencari kebenaran, yang satu melalui jalur spiritual berupa wahyu, dan yang lain melalui logika serta akal. Benar. Ini adalah caranya untuk mengatakan bahwa terlibat dalam filsafat bukanlah bertentangan dengan iman, melainkan justru memperkaya pemahaman kita tentang yang ilahi. Tapi menurutku itu cukup meyakinkan. Bukankah agak idealis untuk menganggap bahwa akal kita benar-benar bisa setara dengan kepastian dari wawasan ilahi? Itu poin yang adil. Dia memang membuat pembedaan dengan menegaskan bahwa argumen-argumen Al-Quran pada akhirnya lebih meyakinkan daripada sekadar penalaran filosofis. Namun dia tetap berpendapat bahwa keduanya mengarah pada pemahaman tentang apa yang benar-benar baik dan benar. Tepat sekali. Itu adalah keseimbangan yang rumit yang coba dia capai. Dan jangkauan keilmuannya tidak terbatas pada filsafat saja, kan? Dia juga menulis secara ekstensif tentang subjek seperti astronomi, meteorologi, matematika, bahkan kedokteran. Ya, benar sekali. Dia membahas isu-isu yang sangat beragam, mulai dari pergerakan planet, mekanika proyeksi cahaya, hingga mengembangkan risalah tentang kondisi medis seperti hemoptisis dan rabis. Ini benar-benar seperti melihat pola pikir Renaissance jauh sebelum masa Renaissance. Karyanya di bidang-bidang ini meletakkan dasar intelektual yang kemudian memengaruhi para pemikir Eropa. Sungguh mengesankan bagaimana ia dapat memadukan sains dan spiritualitas secara mulus. Benar sekali. Warisan beliau terus mendorong kita untuk merenungkan bagaimana sains dan iman dapat hidup berdampingan, bukan saling bertentangan. Sintesis itu tetap menjadi inspirasi abadi bagi banyak cendekiawan hingga hari ini. Terima kasih atas pembahasan yang begitu menarik tentang dunia Al-Kindi. Luar biasa bagaimana karya hidupnya masih bergaung hingga sekarang. Tentu saja, terima kasih atas obrolannya. Selalu menyenangkan mengeksplorasi sejarah intelektual yang mendalam bersama Anda.